Ibu, saudara dan anak-anak sekalian, selamat sore, selamat membangun ibadah Advent. Dan kali ini ibadah kita bertempat di rumahnya Bapak Anggara Willy di daerah mana ini? Di daerah Permanu, Pakis Haji. Beliau warga kelompok 1 yang Marenco. Ibadah sore ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sinung Mawanto. Tetapi itu adalah cadangan. Sebenarnya yang di dalam Warta Jemaat itu tertulis dilayani oleh saudara kita Mbak Elok karena beliau sakit. Menurut cerita kemarin itu kecelakaan tapi kecil. Hanya saja akibatnya sekarang belum bisa berjalan. Sehingga dengan sukacita Pak Pendeta Sinung menggantikan melayani ibadah sore hari ini. Dan ibadah Advent sore hari ini sekaligus persiapan untuk kita semua memasuki perjamuan kudus masa Advent yang akan kita alami bersama-sama nanti minggu pertama di bulan Desember, yaitu tanggal 6. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui bahwa besok minggu tanggal 29 November di KJW Jemaat Dukun akan dilayani baptis anak-anak kita. Ada 16 anak yang bersedia untuk dibaptis pada tanggal besok minggu tanggal 29 November itu akan dilayani ID anak-anak kita. Ada 16 anak yang akan dilayani ID-nya. Beliau sudah menyatakan bersedia dan sudah melalui proses yang dilakukan oleh jemaat dukun. Hubungan dengan itu Bapak, Ibu, dan Saudara, maka ibadah akan dilakukan secara tatap muka. Hanya sementara ini diutamakan bagi keluarga yang dilayani ini. Diberi kesempatan keluarga yang dilayani ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita memasuki ibadah, keluarga akan menyampaikan ungkapan isi hatinya kepada Bapak Anggara Willy. Kami persilahkan. Oke, terima kasih pada Bapak sekalian sudah datang di rumah kami, desa yang jauh dari perkotaan ini. Semoga apa yang Bapak-bapak nanti sampaikan di sore hari ini dapat menjadi harta baik kami yang kami jalankan, dan kami bisa mengambil apa yang dijadikan oleh Tuhan kepada kami. Semoga dari awal sampai akhir nanti Bapak-bapak kalian bisa menyertai kami dalam kuasa Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh keluarga Bapak Anggara Willy. Mari kita ikuti ibadah kelompok atau Advent sore hari ini kepada Bapak Pendeta Sinung Mawanto keaturan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mengucapkan terima kasih. Kita semua bersama-sama akan mengikuti ibadah. Pada kesempatan saat ini, ibadah keluarga, ibadah Advent di tengah-tengah keluarga Mas Anggara Willy, dan juga kita semua membangun ibadah bersama-sama. Dan ibadah hari ini adalah ibadah persiapan kita. Di dalam kita akan mengikuti perjamuan kudus Advent yang nanti akan kita lakukan di tanggal 6 Desember tahun 2020. Nah, mari kita bersama-sama memulai ibadah saat ini. Dan saya juga berharap Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing ketika melihat tayangan ini, kita bersama-sama juga dengan hikmat kita membangun
ibadah bersama-sama. Mari kita mengambil saat hening sejenak, kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah keluarga. Ibadah keluarga pada kesempatan ini bersama-sama keluarga Bapak Anggara Willy, kami sandarkan hanya dalam kuasa-Mu. Karena pertolongan kita asalnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kasih setia-Nya. Dan kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Salam yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, kasih kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4. Mari kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kedua. Mari semua yang benar nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang maha benar, mulia nama-Nya. Mansurkanlah keagungannya, cahaya terang di tujuannya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di kita satu hati, kita tunduk di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan ini Tuhan kumpulkan kami di tempat ini. Kami dapat berkunjung di keluarga Anggara Willy, dan kami merasakan penyertaan Tuhan. Sekalipun beberapa saat kami tidak bisa bertemu, namun melalui media ini kami dapat melihat, kami juga dapat mendengar tentang kabar yang terjadi di tengah-tengah keluarga ini. Kami memohon campur tangan Tuhan membersamai keluarga Mas Willy, sehingga hari-hari yang dilewati senantiasa merasakan anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Kami pasrahkan kebersamaan ini juga bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang lain yang dalam ibadah keluarga ini, biarlah kami tetap mendengar suara Tuhan. Melalui sapaan-Mu yang ada dalam Alkitab, biarlah menjadi bagian yang membangun iman percaya kami. Kami sadarkan sepenuhnya di dalam kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan hanya dalam kuasa-Mu dengan penuh percaya di dalam kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita hari ini akan membaca bagian dari sabda Tuhan yang kita baca dari kitab Yeremia pasal 31. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6. Yang hari ini Ibu Yesi akan membacakan Alkitab. Dipersilakan. Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan.
ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yesi yang telah membacakan sabda Tuhan pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang menjadikan sabda Tuhan menjadi pegangan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Sebelum kita akan merenungkan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 50B. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ke-6. Sabdamu abadi, sulung angkat kami yang ikuti dia, hidup sukacita. Tolong agar kami makin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sukacita. Mas Angga, Mbak Yesi, sehat-sehat? Ya, katanya kurang sehat sedikit ya. Banyak ya. Semoga Bapak Ibu juga mungkin saat ini juga hampir sama dengan keluarga di sini. Sukacita tetap, tapi ada bagian tubuh yang juga perlu ada perawatan intensif. Biarlah kita semua yakin, percaya bahwa penyertaan Tuhan yang membuat kita selalu berbahagia. Nah, pada kesempatan ini, dalam ibadah Tuhan seperti yang kita aturkan tadi adalah tempat bagi kita untuk melihat keberadaan kita, kita mempersiapkan diri, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus nanti akan kita lakukan, tidak semua bisa offline ibadah di gereja. Masih juga diberi kesempatan Bapak Ibu beberapa yang ibadah online di rumah masing-masing. Karena memang di masa pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini, kita tidak boleh sembrono. Kita juga tidak boleh mengabaikan. Kita tetap disiplin, menjaga diri, sampai pada batasan vaksin nanti bisa ditemukan dan kita sudah mendapatkan vaksin, sehingga kita memiliki tambahan kekebalan untuk semuanya itu. Nah, di tengah-tengah saya dan saudara yang saat ini bersama-sama mempersiapkan diri, saya ajak untuk merenungkan sebenarnya bagaimana saya dan saudara merasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita, yang beberapa saat ini harus selalu kita hayati. Mungkin karena keadaan kita, situasi yang kita hadapi, yang menjadikan saya dan saudara saat ini berpikir, kok ya keadaan ini gak berubah-berubah. Atau mungkin di tengah-tengah situasi yang semacam ini karena ikut krisis ekonomi yang sudah berlarut, keadaan kok semakin hari semakin tidak enak. Nah,
Dalam keadaan yang demikian, saya dan saudara diajak untuk merenungkan. Sebenarnya melalui kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6 yang kita baca tadi, saya dan saudara diajak untuk menghayati. Sebenarnya bagaimana cinta Tuhan kepada kita? Bagaimana rasa kasih Tuhan kepada saya dan saudara? Nah, biarlah saya memulai dengan sebuah puisi, dan puisi itu adalah puisi yang sudah pernah menjadi bagian yang terjadi karangan Djoko Darmono, Bupati Djoko Darmono, yang dalam bentuk sebuah pujian, dan itu saya ajak untuk merefresh kembali. Boleh ya, hari ini saya berpuisi tapi dalam bentuk sebuah pujian. Semoga kita bisa menghayati itu, Pak Toto. Kita bisa menghayati bersama-sama puisi dalam bentuk pujian yang nanti kita diiringi oleh banyak. Semoga berkenan elek-elek rapopo tapi produksi dalam negeri. Yang demikian. Yang judulnya adalah Aku Ingin. Itulah ungkapan rasa cinta. Ya, rasa cinta itu digambarkan bagaikan api dan kayu. Oleh-oleh api dan kayu apa? Apa? Kayu dan api jadi abu arang. Bergunakah? Sia-sia, kosong. Ya, dia mengucapkan satu kesatuan rasa cinta, tetapi akhirnya jadi arang abu. Tidak ada yang mesti diperoleh dari satu kesatuan rasa cinta. Sama dengan isyarat
akhirnya turun, jadilah sebuah kehidupan. Makanya hari ini ketika hujan, tumbuhan hijau segar yang tadinya rumput-rumput kering menjadi sebuah kehidupan. Nah, puisi ini lebih menggambarkan bagaimana rasa cinta Tuhan kepada umat. Yang dia tidak berpamrih, dia tidak mengharapkan sesuatu, dia melakukan sesuatu yang baik, dan demi itulah itu terwujud bagi kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan. Dan itu juga yang nampak dari dulu, dari kitab Yeremia ini, yang jauh sebelum umat itu merasakan kedatangan Tuhan Yesus, Yeremia sudah memberikan gambaran itu tentang kedatangan juru selamat, kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah umat ini ada di dalam pembuangan. Di masa-masa mereka sudah tidak memiliki daya kekuatan apa-apa, mungkin juga tidak memiliki harapan. Namun karena berita yang disampaikan oleh Yeremia yang menjadikan digambarkan dalam bagian ini, perjanjian baru adalah kedatangan sang juru selamat bagi kita. Dan itu disebut dengan perjanjian baru. Kedatangan Tuhan Yesus. Jauh 600 tahun sebelumnya itu sudah diberitakan, dan baru kedatangan Tuhan Yesus inilah yang menjadikan perjanjian baru itu dirasakan. Sehingga pada bagian ini digambarkan oleh Nabi Yeremia bahwa sekalipun mereka telah lepas dari padang gurun, lepas dari pedang di padang gurun, digambarkan pedang di padang gurun, itu artinya perjalanan mereka mengalami banyak tantangan. Bahkan lawan yang tidak mudah adalah pedang. Dan dia bisa lepas dari pedang di padang gurun. Keselamatan telah Tuhan nyatakan iringan sampai dia di tanah Kanaan. Dan itu yang diharapkan, dan di tanah Kanaan itulah yang mereka, bangsa ini, bisa membangun kehidupannya kembali. Di tanah itulah mereka merasakan janji Tuhan dipenuhi. Sehingga bacaan mereka bisa menanam anggur kembali. Ayat yang kelima. Mereka juga dapat memberikan gambaran pada bagian ini, bagaimana umat ini menjadi umat yang senantiasa merasakan penyertaan Tuhan. Sehingga di ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, di dalam bacaan kita kali ini, ayo, mari kita naik ke Sion, kepada Allah kita. Gambaran Sion adalah gambaran di mana Allah datang melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang datang melalui keturunan Daud, yang nampak itulah Mesias, yang memberikan perjanjian baru kepada kita. Dan dari sinilah saya dan saudara diajak untuk bersama-sama menghayati begitu rasa cintanya Tuhan kepada umat, kepada kita semua. Di tengah-tengah kita menghadapi banyak persoalan hidup, jangan pernah kita kehilangan pemahaman rasa cinta Tuhan kepada kita. Itu artinya di kapak-kapak kita itu masih dicintai oleh Tuhan. Betul ya? Seberapa yang kita hayati saat ini, Bapak Ibu yang di sana, yang di rumah, juga masih dicintai oleh Tuhan. Sekalipun saat ini di tengah-tengah pandemi, kita masih dicintai oleh Tuhan. Dan rasa cinta Tuhan adalah tubuh. Bagaikan puisi, api, kayu dengan api. Tidak pernah ada pamrih kepada kita. Bagaikan air hujan, awan dan hujan akan tumbuh kehidupan di dalam. Nah,
pertanyaan yang perlu kita renungkan ketika kita dicintai. Ketika kita dicintai, apa yang seharusnya kita lakukan? Kadar aku dicintai, ada orang yang memiliki pemahaman kadar aku dicintai, kakak-kakak ini tetap dicintai, akhirnya bermanja-manja. Saya kira ketika ada yang semacam itu, justru menyalahgunakan rasa cinta. Ketika saya dan saudara dicintai oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, pastilah rasa cinta itu jangan pernah berhenti pada diri kita. Harus kita teruskan, harus kita lakukan. Lakukan rasa cinta kepada orang lain, sukacita kepada orang lain dengan tanpa pamrih, dengan benar-benar ketulusan hati. Dan itulah yang membuat rasa cinta itu tidak pernah berhenti pada diri kita. Dan itu juga yang mestinya harus kita hayati. Dan melalui sabda Tuhan ini, mari menjadi tempat bagi kita untuk merenung sejenak sebelum kita mengikuti perjamuan kudus yang merupakan kasih Tuhan kepada kita, wujud nyata Tuhan yang mencintai kita dengan memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Mari sejenak beberapa saat ini kita bertanya, cinta Tuhan yang begitu tulus, apakah kita balas atau kita lanjutkan rasa cinta? Ataukah kita masih berkutit pada aku dewe cek kurang kok? Ataukah masih berkutit pada persoalan memikirnya aku dewe cek pusing kok? Kalau pada masih tataran itu berarti kita belum menyadari betul bahwa Tuhan itu mencintai kita dengan sukacita. Berarti penjenengan masih bisa mikir, masih bisa stres, masih bisa bergumul berhadapan dengan banyak orang, itu tanda bukti bahwa iringan Tuhan menyertai saudara kalau sampai saudara masih bisa berpikir yang demikian. Untuk itulah mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita semua merenungkan keberadaan kita, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah rasa cinta Tuhan berikan pada kita. Saatnya bagi saya dan saudara untuk merenung. Saatnya bagi saya untuk dipulihkan. Menjelang perjamuan kudus, mari kita pulihkan. Kita yakinkan bahwa Tuhan datang sebagai wujud rasa cinta kepada saya. Dan untuk itu, rasa cinta itu kita nyatakan juga terhadap dunia ini. Sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat atas dunia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak itu dan menjadikan ini menjadi bagian mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat ini. Saat hening selesai. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mengingatkan kembali bahwa nanti tanggal 6 Desember saudara diundang untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, baik melalui virtual, beberapa yang mungkin ada yang bisa terpilih. Dan itu semua adalah panggilan Tuhan untuk mengingatkan kita kembali akan keselamatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Untuk itu, saya tetap mengingatkan kepada saudara sekalian yang berhak untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus atau yang diperkenankan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus yang pertama. Mereka yang usianya sudah dewasa dan mengakui imannya. Jadi yang belum mengakui imannya, sementara belum diperkenankan. Yang kedua, mereka yang tidak dalam berkeras hati, melakukan perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika diingatkan mereka tetap berkeras hati.
menjadi bagian yang terjadi pada diri kita, mengingatkan untuk itu. Sebelum mengikuti perjamuan kudus, rasa memaafkan, ambil bagian memaafkan satu dengan yang lain, sehingga kalau terjadi di anggota keluarga sampai satru tahu ya, gak wawuh, rayo kini sebelum mengikuti perjamuan kudus nang wawuh, baik dengan anggota keluarga maupun dengan tetangga, dengan siapa saja, rayo itu untuk menjadi. Dan Tuhan tetap memanggil bagi mereka nyun sewu, bagi kaum Hawa yang masih dalam situasi mungkin saat perjamuan kudus nanti bulanan, perjamuan kudus bukan halal bagi para perempuan Kristen yang dalam situasi yang semacam itu, karena itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kaum perempuan, karena berkat penjenengan tetap diperkenankan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus yang kusuk, yang sah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu pemahaman kita di kekristenan kita. Untuk itu melalui apa yang ada ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk lakukan itu di masa-masa perjamuan kudus, dan saya tetap mengingatkan bahwa kita semua dipanggil Tuhan untuk diperbarui. Karena kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini bukan untuk orang-orang yang baik, tetapi untuk orang berdosa yang mau bertobat, mau memperbarui hidup. Semoga itu berada dalam kehidupan saudara sekalian. Kalau saudara sudah benar-benar itu menjadi bagian, saya mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kiranya Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan baik, kasihnya membersamai saudara sekalian, dan pergunakanlah waktu dengan sebaik mungkin sehingga perjamuan kudus benar-benar menjaga kekudusan itu. Amin. Saya kira begitu persiapan kita, dan hari ini kita akan menyambut dari semuanya itu dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385. Kidung Jemaat nomor 385. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan kita kumpulkan persembahan. Lagunya cukup indah bagi kita semua, burung pipit yang kecil. Saya senang lagu ini karena yang kecil pun diberkati Tuhan, apalagi Bapak Ibu sekalian yang lebih berharga dari burung pipit. Kita nyanyikan sambil kita kumpulkan persembahan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Baik, yang kedua, mengapa kita akan berkeindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga batu di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa, dan doa pada saat ini biarlah harapan keluarga Mas Anggara Widi juga Tuhan menyertai, segera diberi momongan. Amin ya. Semoga itu yang menjadi bagian di sana. Bapak Ibu yang ada di rumah, baik di Banyuwangi maupun di Ngaglik, juga diberi kekuatan. Dan pada saat ini Mbak Yesi tidak enak badan, bagian yang kecil saja. Yang lain kan sehat saja, bagian yang kecil yang sakit, tapi juga pengaruh itu. Mbak Lolo yang mestinya hari ini melayani, ya saya pemain cadangan dari Mbak Lolo, biarlah juga senantiasa dipulihkan berkat anugerah. Mari kita berdoa. Saat ini ya Bapa, Engkaulah Tuhan yang memanggil kami untuk membangun kehidupan
rasa cinta Tuhan kepada kami yang tanpa pamrih demi kehidupan. Dan biarlah rasa cinta itu Tuhan nyatakan bagi kami menyadari akan rasa cinta itu, sehingga hari-hari yang kami lanjutkan, hal-hal yang kami lanjutkan adalah hal-hal yang melakukan kebaikan Tuhan, dan tercermin bagi kehidupan ini, kami melakukan dengan penuh dengan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, rumah tangga yang telah Tuhan bangun bagi kami, sehingga kedamaian dan kesukacitaan nyata bagi kami, terlebih di masa-masa kami menjelang perjamuan kudus. Buatlah Tuhan ingatkan kami, agar kami dapat wujudkan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan, kebaikan itu tercermin dalam kehidupan. Tengah-tengah ibadah ini kami juga teringat untuk saudara kami, hamba-Mu, Saudari Elok Pakaryani. Nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati saudara kami ini, berapa saat harus memulihkan tenaganya karena kecelakaan yang dialami, dan kami senantiasa percaya bahwa campur tangan Tuhan membersamai orang yang kami kasihi, tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah panggilan menjadi hamba-Mu. Untuk itu kami serahkan dan sandarkan hanya ke dalam kuasa Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Kami memohon campur tangan Tuhan hadir membersamai keluarga-keluarga Kristen, kehadiran Tuhan Yesus berada di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristen, sehingga penuh damai, penuh dengan sukacita, menjauhkan dari pencobaan, merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang menenangkan, menenteramkan keluarga Kristen. Kuasa-Mu melebihi dari segala keadaan, dan kuasa-Mu juga yang menjadikan keluarga ini senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Terkhusus untuk keluarga Saudara Willy, dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga ini penuh dengan kedamaian dan kesukacitaan. Jadikanlah keluarga ini keluarga yang senantiasa dapat menjadi berkat di tempat. Harapan bagi keluarga di tempat ini, Tuhan yang hadir menumbuh kembangkan kehidupan, agar keluarga di tempat ini senantiasa mendapatkan momongan berkat campur tangan Tuhan dan kuasa Tuhan. Kami sadarkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang memiliki kehidupan membersamai keluarga di sini, sehingga apa yang terjadi menurut kuasa Tuhan semua menjadikan sukacita bagi kami. Orang tuanya, Bapak Sabto yang ada di Nagrik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sama Ibu, Tuhan berkati kesehatan, ketenangan, hati penuh dengan ucapan syukur, merasakan campur tangan Tuhan yang membawa hidup penuh dengan sukacita. Keluarga orang tua yang ada di Banyuwangi, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah damai dan sukacita juga bersamai kesehatannya juga Tuhan sertai. Peliharalah kehidupannya, sehingga merasakan kuasa Tuhan yang membawa hidup penuh dengan sukacita. Rasa syukur kami nyatakan di dalam kami bersama-sama kumpulkan persembahan, dan persembahan yang terkumpul sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kami, agar kami dapat mengucap syukur, dapat mempersembahkan hidup kami, baik tutur kata, angan-angan, perbuatan maupun tingkah laku kami sehari-hari, dapat juga kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai perwujudan ibadah yang sejati. Inilah Bapa doa kami yang kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Kami nanti akan meninggalkan keluarga tempat ini, kami akan akhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan yang hadir membersamai kami semua, karena Engkaulah pokok kehidupan kami, yang memberkati kami, gereja kami, sehingga melalui campur tangan Tuhan, gereja Tuhan ini menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Bangsa dan negara di mana kami berada, biarlah Tuhan juga sertai, beri ketenteraman, sehingga anugerah Tuhan nyata bagi kehidupan bangsa dan negara. Inilah doa kami yang kami pasrahkan hanya dalam kuasa-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang nyata. Di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kepada kami doa Bapa kami
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita akhiri ibadah ini. Sebelum kita terima berkat, kita nyanyikan Kidung Jemaat 457 bait pertama saja. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah, damai dan sukacita yang asalnya dari Tuhan Allah Sang Sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, dan persekutuan Roh Kudus, sumber hikmat dan kesetiaan, membersamai keluarga Anggara Willy, membersamai keluarga-keluarga Kristen yang ada, dan kasih Tuhan kekal saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, kebaktian kita hari ini. Terima kasih kebersamaan dengan Mbak Yesi, Mas Anggara, Pak Toto, dan kita semua. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap warga jemaat yang juga bersama-sama tengah-tengah ibadah saat ini. Dan biarlah kami selaku Majelis Jemaat juga berharap bagi Bapak Ibu yang ingin ditueni bersama-sama ini, kita semua akan juga ikut menueni ke keluarga-keluarga yang ada, dengan catatan panjenengan juga mempersiapkan diri lapor kepada Majelis Jemaat dan nanti akan ditata oleh gereja. Dan bersama itu juga kami berharap Bapak Ibu juga mempersiapkan diri. Sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal, masuki Desember, juga silakan mempersiapkan diri di rumah kita masing-masing. Dan kalaupun nanti ada perkembangan situasi kita bisa ibadah di gereja, itu semua dengan tataran tertentu, waktu tertentu, keterbatasan tertentu untuk sementara ini, sambil menunggu pandemi ini bisa berada. Tetapi yang jelas kami tetap mempersiapkan, mengajak kepada kita semua jangan pernah kehilangan momen Natal di tahun ini dengan rasa sukacita di hati kita, di dalam kehidupan. Kiranya damai dan sukacita bersama Bapak Ibu sekalian, dan kami juga atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih